wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Oke, alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelumnya Ustazah mau tanya, teman-teman ada yang hobinya membaca atau mendengarkan cerita? Oke, pasti semuanya suka ya atau hobi mendengarkan atau membaca cerita, apalagi cerita yang berupa dongeng. Macam-macam ada jenis dongeng. Siapa yang suka dongeng Cinderella? Dongeng tentang Putri Salju? Iya, Ustazah juga sama dengan kalian. Di waktu Ustazah masih kecil dulu, Ustazah gemar membaca cerita dongeng. Oke, sekarang kita perhatikan, Ustazah punya teks bacaan berikut ini. Coba perhatikan semuanya. Oke, coba ya, Ustazah bantu ya. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan, manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Ketika kamu masih bayi, tubuhmu tidak sebesar sekarang. Tubuhmu tentu lebih tinggi dan lebih besar. Anak ayam juga tumbuh semakin besar, menjadi ayam dewasa. Tumbuhan semakin tinggi, semakin pula tinggi batang dan daunnya yang banyak. Hal itulah yang membuktikan bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Selain tumbuh, makhluk hidup juga berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Tujuannya melestarikan jenisnya dan tidak punah. Manusia berkembang biak dengan melahirkan, hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bertelur dan ada juga yang melahirkan. Oke, siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Ya, ada macam-macam ya. Jadi hewan itu memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan. Oke. Berdasarkan teks yang telah kalian baca, kita dapat menentukan tema, yaitu tema kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Oke, berdasarkan kosakata yang terdapat dalam teks tersebut, ada kosakata manusia. Oke, sebelum Ustazah menanyakan kosakata, ada yang sudah tahu apa itu kosakata? Oke, sebelum kita beralih ke kosakata yang akan kalian tentukan, kita lihat dulu apa itu kosakata. Oke, kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Kosakata yang dimaksud dengan kosakata adalah perbendaharaan kata. Kosakata diperoleh dengan cara membaca teks atau mendengarkan percakapan. Kosakata itu tentu berkaitan dengan tema teks yang dibaca atau percakapan yang didengar. Semakin banyak membaca atau mendengarkan percakapan, maka kosakatamu akan semakin bertambah. Oke, jadi semua teman-teman sekalian yang hobi membaca banyak manfaatnya ya, karena selain teman-teman bisa mengetahui banyak cerita, teman-teman juga semakin banyak mengetahui kosakata. Jadi kosakata adalah apa tadi? Ya, kosakata adalah perbendaharaan kata. Dengan banyak membaca, kita bisa banyak mengenal kosakata. Oke, sekarang kita lihat dari teks yang tadi. Kosakata yang bisa kita ambil antara lain adalah manusia, hewan, tumbuhan, pertumbuhan, berkembang biak, besar, bertelur, melahirkan, keturunan, dan induk. Oke, semua kosakata ini ada dalam teks yang telah kalian baca. Coba kita lihat bersama. Oke, ada pertumbuhan, ada manusia, ada hewan, ada mengalami pertumbuhan, kemudian makhluk hidup, berkembang biak. Jadi banyak kosakata yang kalian bisa dapatkan ya. Oke, antara lain seperti yang sudah kita sebutkan tadi.
Seperti ini ya, manusia, hewan, tumbuhan, pertumbuhan, berkembang biak, tinggi, besar, bertelur, melahirkan keturunan dan induknya. Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Jika teman-teman merasa belum paham, teman-teman bisa melihat kembali teks yang kalian baca ya, atau percakapan yang kalian dengar, kalian bisa dengarkan kembali. Jadi contoh kalau ada teks seperti ini, teman-teman bisa membaca kembali. Jadi dengan kalian membaca berulang-ulang, kalian akan lebih memahami isi dari teks bacaan tersebut. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Oke, untuk tugas berikutnya, teman-teman bisa lihat di kegiatan 1.1 yang ada di buku tugas kalian seperti ini. Ya, ada di halaman 5. Jadi teman-teman silakan baca bacaan yang ada di halaman 5. Kemudian teman-teman setelah membaca, ya, jadi di sini ada gambar apa ini di sebelahnya? Gambar ayam, gambar kucing dengan gambar ada tumbuhan. Oke, silakan teman-teman baca. Setelah teman-teman membaca cerita tersebut, teman-teman silakan hubungkan kosakata di sebelah kiri dan kanan. Mana kosakatanya? Ini ya. Jadi kucing, telur, burung, kemudian kosakatanya yang di sebelah kanan ada bertelur, melahirkan biji. Teman-teman nanti tarik garis, hubungkan mana yang merupakan kata yang cocok. Jadi contoh kucing. Kucing pasangannya apa? Kucing apakah dia bertelur, melahirkan, atau biji? Nah, sama juga dengan jeruk. Jeruk, kata jeruk teman-teman pasangkan. Jeruk itu apakah dia bertelur, melahirkan, atau biji? Nah, jadi teman-teman silakan menghubungkan kata yang ada di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Oke? Setelah tugasnya sudah selesai, teman-teman silakan lapor di wali kelas di grup kalian masing-masing. Ya. Nanti insya Allah untuk rekapannya nanti guru bidang studinya atau wali kelasnya masing-masing akan merekamnya. Oke, dari Ustazah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.